Sahabat yang licik sengaja memasukkan kecoa ke dalam obat. Kemudian dengan tenang meletakkan mangkuk di atas meja. Menatap wanita yang bodoh itu meminum ramuan. Tak disangka, wanita itu langsung menarik rambut sahabatnya. Menuangkan seluruh ramuan yang sudah dicampur itu ke dalam mulutnya. Belum sempat sahabatnya merasakan rasa kecoa. Wanita itu pun dengan dingin bertanya, "Kecoa enak tidak?" "Kamu tidak buta?" "Tentu saja aku yang buta." "Kalau aku tidak buta, aku tidak akan menganggapmu sebagai sahabatku terbaik. Kalau aku tidak buta, aku tidak akan bersama pria brengsek yang kau kenalkan." Ternyata 5 tahun lalu, wanita itu melawan ayahnya. Dan dengan teguh hati menikah dengan suaminya yang brengsek itu. Pada hari pernikahannya, dia bahkan dengan tulus berterima kasih kepada sahabatnya yang licik karena telah mengenalkan pria berkualitas padanya. Tanpa disadari, keduanya telah merencanakan semua ini di belakang. Namun, tidak lama setelah menikah, terjadi kecelakaan serius. Wanita itu meskipun selamat, tetapi matanya menjadi buta. Selama di rumah sakit, pria itu menunjukkan perhatian yang sangat mendalam padanya. Dan ia menipu wanita itu, mengatakan bahwa dia akan menjadi matanya. Wanita itu sangat terharu dan menjadi bergantung padanya. Hingga suatu hari, penglihatannya tiba-tiba pulih. Ketika dia ingin membagikan kabar baik ini kepada suaminya, dia malah mendapati pemandangan tak pantas antara suaminya dan sahabatnya. Saat itu dia baru menyadari wajah asli suami dan sahabatnya. Untuk mencari kebenaran, wanita itu menahan kesedihan dan kembali ke kamar untuk berpura-pura tidur. Namun setelah beberapa saat, suami ternyata membawa sopir masuk ke dalam kamar. Akhirnya dia sendiri keluar dengan diam-diam. Wanita itu menolak untuk berhubungan intim dengan suaminya dengan alasan terlalu lelah. Namun saat membuka mata, dia menyadari bahwa orang di depannya adalah sopir. Dia tidak pernah membayangkan. Selama 5 tahun ini, setiap hari tidur di ranjang yang sama adalah sopir. Dia panik dan berlari ke pintu besar. "Aku tidak mau baru saja keluar sudah ketemu suami brengsek itu." "Ada apa? Kok pintunya terkunci?" "Sayang, aku tidur di sampingmu, kenapa kamu harus lari keluar? Ada apa yang bisa kamu ceritakan padaku?" "Aku tiba-tiba merasa sesak dada. Ingin jalan-jalan sebentar." "Tidak nyaman? Tidak nyaman. Mari kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sekalian cek ulang." "Tidak usah, kamu tahu. Saya tidak suka bau rumah sakit. Saya cukup istirahat di rumah saja. Besok saya akan minta Yer datang menemanimu. Kembali istirahat dulu." "Dokter, tolong periksa mata istri saya dengan baik. Sekarang bagaimana keadaannya?" "Sekarang warisan ibu saya semua terkontrol oleh situasi. Saya juga tidak bisa menghubungi ayah. Jika saya ketahuan, saya akan hancur. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Sayang, tiba-tiba saya merasa sedikit pusing. Bagaimana jika..." "Sayang, jangan takut. Aku akan menemanimu sepanjang waktu. Dokter Gu adalah dokter mata terbaik di seluruh rumah sakit. Sudah sampai di sini. Tidak mungkin tidak memeriksakannya. Jika meminta bantuan dokter, aku tidak tahu apakah dia akan membantuku." "Benar, Gu Yuchun adalah sahabatku sejak kecil. Dia pasti akan memeriksa kamu secara objektif dan adil." "Apa? Kalau begitu, mari kita lakukan pemeriksaan sederhana. Kakak, ikut saya." Jika Qin Feng menemukan dia sudah pulih, dia pasti tidak akan membiarkannya baik-baik saja. "Selamat sayang, kabar baik. Bahkan perasaan yang tulus tidak lagi menyedihkan. Seberapa banyak yang sebenarnya sudah dia ketahui?" "Maksudnya apa?" "Meskipun pasien saat ini masih dalam keadaan buta, tetapi masih ada kesempatan untuk melihat cahaya lagi." "Maksudmu dia masih buta sekarang?" "Untuk saat ini, ya." "Tolong selamatkan aku." Tidak menyangka dia benar-benar akan membantu. Ini adalah beberapa daftar yang seharusnya ada. Kalian bisa mengambil daftar untuk membersihkan tip terlebih dahulu. "Nyonya Zeng, apakah kamu mengalami masalah?" Dia adalah teman masa kecil Qin Feng. Jangan langsung percaya padanya. "Tidak ada apa-apa.
Terima kasih telah menjaga rahasia saya. Dokter bilang, Zensing juga memiliki 10% kemungkinan akan terkorosi. Bagaimana kalau kita ambil inisiatif lebih dulu? Kenapa terburu-buru? Setelah dia merayakan ulang tahunnya, dia akan mengadakan rapat warisan sialan itu. Kalau dia berani tidak memberikan warisan padaku, aku akan mengirimnya ke pintu. Kau mendengar suara apa? Apakah orang-orang ini sedang menguping? Pergi dan lihat. Dokter Gu. Ada orang. Pergi dan cari di luar. Mereka sudah pergi. Untung saja. Tapi bukankah kamu teman masa kecil Qin Feng? Mengapa kamu mau membantuku? Karena aku curiga suamimu bukan Qin Feng. Suamiku bukan Qin Fang. Lalu dia siapa? Kecurigaanku pertama kali muncul 3 tahun yang lalu. Meskipun penampilan, sifat, dan kesukaannya sama seperti sebelumnya. Tapi instingku memberitahuku. Dia bukan dia. 3 tahun lalu aku bertemu dengannya melalui Eya. Jika dia bukan dirinya yang dulu, maka keadaannya yang sebenarnya harus dihadapi bersamamu. Zheng Xinyan dan Gu Yi tidak ada. Aku menelepon Gu Yi. Kalian berdua kenapa bisa bersama? Kakak ipar mencari kalian. Dituangkan ke ruang teko secara tidak sengaja. Sangat kebetulan sehingga saya di dalam. Kemana saja kamu, suaminya? Saya pikir Anda akan pergi dulu. Istri. Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda sendiri? Mengapa saya tidak menjawab panggilan itu? Saya tidak berusaha menemukan sesuatu di dalamnya. Kembali dan jaga kakak ipar dengan baik. Ingat untuk membawanya kontrol tepat waktu. Tidak perlu kamu bilang. Aku pasti akan menjaganya 24 jam penuh dengan sangat teliti. Kamu sudah bekerja keras malam ini. Ah, itu sudah seharusnya. Siapa suruh kamu adalah teman terbaikku sejak kecil. Sayang, aku pulang. Jika dia bukan polisi yang sebenarnya, tetap bersamanya mungkin berbahaya. Tapi kemungkinan besar ayahku sudah ditangkap olehnya. Dan warisan yang ibuku tinggalkan juga sudah dia desain untuk ditransfer. Aku harus merebutnya kembali. Bagaimana jika kita bekerja sama? Aku akan memastikan apakah dia benar-benar melanggar hakmu. Bantu aku menemukan ayahku. Baik. Di belakang lehernya ada sebuah tahi lalat hitam. Memiliki ini di tubuh sangat berbahaya. Bisa saja ditemukan kapan saja. Qin Feng. Apakah kamu benar-benar percaya padanya? Saya selalu merasa ada yang tidak beres dengannya. Orang buta ini belum menimbulkan masalah. Lagi pula, organisasi ini sudah berkuasa selama 3 tahun. Ini adalah langkah terakhir. Sayang, kamu baru saja menghubungi saya. Kamu bilang dalam beberapa hari akan mengurus dokumen warisan yang ditinggalkan ibu. Mata kamu tidak nyaman. Tolong tanda tangani dokumen kuasa. Saya akan membantu mengurusnya. Sekarang di sini. Tanda tangani saja. Saya tidak bisa menandatangani surat kuasa ini. Saya tidak akan membiarkan seluruh usaha hidup ibu saya jatuh ke tangan sampah ini. Sayang, kenapa? Kenapa tidak menandatangani? Saya tiba-tiba terpikir. Sudah lama saya tidak bertemu ayah. Jadi sebelum ibuku meninggal. Khawatir aku masih muda dan bisa ditipu. Ia sengaja menambahkan satu perjanjian tambahan, yang mengharuskan ayahku hadir saat upacara warisan. Tak disangka ayahmu dan ibumu sudah bercerai begitu lama. Harta yang ditinggalkan ibumu masih diperhatikan oleh ayahmu, kan? Meskipun mereka bercerai saat aku masih sangat kecil. Tetapi ayahku sangat mencintaiku. Biarkan dia mengawasi, itu wajar. Kau sendiri yang mencari kematian. Maka jangan salahkan aku kejam. Qin Feng. Sebenarnya kau menyembunyikan ayahku di mana? Karena dia tidak mau memberi wewenang padaku. Maka belikan dia asuransi kecelakaan. Aku ingin dia mati dengan mengerikan.
Tenang saja, semuanya sudah siap. Kalau berani, saya pasti tenang. Kamu tidak hanya ingin merebut semua harta yang ditinggalkan ibu saya, tapi juga ingin membunuh istri dan menipu harta. Kamu tidak hanya ingin merebut semua harta yang ditinggalkan ibu saya, tapi juga ingin membunuh istri dan menipu harta. Sayang. 3 hari lagi adalah hari jadi kita. Saat itu, saya akan menyiapkan kejutan untukmu. Momen kejutan. Aku juga akan menyiapkan hadiah besar untuk pasangan brengsek ini. Sayang. Kenapa kamu melepaskan tangan? Sinyan. Kau beranilah melangkah maju. Di depan ada dunia bahagia yang telah disiapkan untukmu. Jika ini adalah dunia bahagia, ayo kita pergi bersama. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang aku siapkan khusus untukmu. Nikmati dengan baik. Tunggu sebentar. Sayang, aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Apa itu? Aku berencana untuk menyerahkan seluruh harta warisan yang ditinggalkan ibuku kepadamu pada upacara warisan seminggu lagi. Kemudian paparkan wajah sejati Anda di depan semua orang. Benar-benar. Tentu saja itu benar. Saya sudah lama memikirkannya. Saya akan menunggu ulang tahun pernikahan kami untuk memberitahu Anda. Suami saya tidak dapat melihatnya dalam beberapa tahun terakhir. Anda merawat saya. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Sayang, tempat sini terlalu berbahaya. Mari kita pindah tempat untuk bicara. Kakak ipar. Ada apa, sayang? Apa aku menginjak seseorang? Maafkan aku. Semua salahku karena tidak bisa melihat. Diam. Sayang, aku akan membawamu pulang. Suami. Tadi kamu bilang mau menyiapkan kejutan untukku, kan? Aku akan segera menyiapkannya. Ini adalah yang kamu inginkan. Kamu ini sangat lambat. Sayang, ini yang aku siapkan untukmu. Ini 10 yuan. Sebuah hadiah diberikan 2 kali. Tenang saja. Pantas saja terima kasih. Suami. Aku sangat suka. Xiaoya, bisakah kau membantuku menuangkan 12 anggur? Baik. Selamat ulang tahun pernikahan yang ketiga, sayang. Istriku. Malam ini kita harus bersenang-senang. Istriku. Tidak bisa, aku sudah janji untuk membantu Guyun. Di belakang leher ada sebuah tahi lalat. Sayang, masih banyak orang di sini. Tidak ada tahi lalat. Dia bukan polisi. Jadi sebenarnya siapa yang aku nikahi? Ayah, kau di mana sebenarnya? Anak perempuan tahu salah. Aku seharusnya tidak mengabaikan nasihatmu. Harus menikahi King Feng. Kau bersikeras menikahi anak laki-laki miskin yang tidak dapat diandalkan ini. Aku anggap tidak punya anak perempuan sepertimu. Kau. Tidak. Dia bukan polisi. Dia hanyalah seorang penipu. Dan mungkin juga seorang pembunuh. Zensing, apa yang kau sembunyikan di balikmu? Tidak ada, keluarkan saja. Semua ini adalah salahmu. Kau masih berani merobek bajuku. Apa yang kau katakan? Kau berani memukulku.
Ada apa? Sayang. Sayangku. Ya. Dia tiba-tiba berlari dan merebut kalung saya. Kata dia kalung ini miliknya. Ya. Apakah kamu gila? Dia berbohong, saya tidak. Dia yang berbohong. Saya akan mencari orang untuk memeriksa siapa sebenarnya pemilik kalung ini besok. Jika saya mendapatkan warisan besar sebelum. Lalu target menjadi curiga. Merusak rencana organisasi. Kau lihat isyarat organisasi apa? Istriku, Lia. Dia hanya bercanda denganmu. Kalung ini kuberikan padamu sendiri. Bagaimana bisa miliknya? Benar kan? Lia. Sayang, mari kita pergi. Kau berani merancang ini untukku. Tunggu saja. Pertunjukan malam baru saja dimulai. 2 tahun yang lalu, saat ayah pergi ke luar negeri untuk berobat. Setelah itu, kami akan video call sekali setiap bulan. Jadi, apa benar pasangan jahat ini sudah mengendalikan ayahku selama 2 tahun? Xinyan, obat ini mengandung sesuatu yang bagus. Qin Feng sengaja menyuruhku untuk memberimu perawatan yang baik hari ini. Kalau ini sesuatu yang bagus, maka nikmatilah dengan baik ya. Apakah kecoa itu enak? Kalau kamu tidak buta, tentu saja rasanya tidak enak. Jika aku tidak buta, aku tidak akan menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Jika aku tidak buta, aku tidak akan bersama dengan pria brengsek yang kamu perkenalkan. Kau memang telah meracik obat yang hebat. Kapan kamu mulai tidak jelas? Apa saja yang kamu ketahui? Aku sudah tahu. Kamu tidak hanya tidur dengan suamiku. Ingin merebut harta kekayaanku. Juga ingin menggantikan posisiku. Xie ya, aku begitu baik padamu. Aku pernah menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Mengapa hatimu begitu jahat? Membuatku seperti ini. Kamu tidak takut akan balasan? Karena kamu sudah mengorbankan diri. Aku tidak akan mengganggu. Aku kasih tahu kamu. Aku berdiri di sampingmu. Aku selamanya adalah bayanganmu. Hanya ketika cahaya kamu hilang, orang lain bisa melihatku. Kamu sengaja memperkenalkan situasi ini padaku. Hahaha. Benar, pernikahan ini adalah hadiah yang kuberikan padamu. Hah? Bagaimana? Didesain oleh pria yang paling kukasihi. Pasti akan kuterima. HMPH. Tenang saja, tunggu sampai Tuan Qin Fang kembali. Dia pasti akan membunuhmu. Kau begitu yakin bahwa dia akan membunuhku? Tentu saja. Dia bersamamu hanya karena uangmu. Tapi orang yang paling dia cintai adalah aku. Menarik. Sayang, apa yang kalian lakukan? Suami Ye yang mengatakan bahwa kau dan dia adalah cinta sejati. Mendengarkan. Dia benar-benar sedang merusak hubungan suami istri kita. Sayang, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingkingmu. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Dia terus membohongimu. Matanya sudah sembuh. Tadi dia masih memasukkan obat ke mulutku. Gila. Sayang. Kapan kamu sadar kembali? Suami. Jika aku sudah sadar kembali. Bukankah itu hal yang baik? Tentu saja. Kenapa aku merasa kamu dan Ye tidak menginginkan orang tuaku? Apakah benar kalian berdua memiliki hubungan? Saya dan dia tidak ada hubungan sama sekali. Sayang. Katakan padaku. Sekarang kamu sebenarnya bisa melihat atau tidak? Tentu saja saya berharap bisa melihat. Dengan begitu saya bisa melihat kamu menerima harta ibuku secara langsung. Melihat kamu yang penuh semangat. Sayang. Aku tahu. Sejak mataku tidak bisa melihat.
Kamu telah bekerja sangat keras untuk merawatku. Tidak peduli apakah aku bisa melihat lagi atau tidak. Aku berencana untuk menyerahkan harta ibuku padamu saat ulang tahunku yang ke-25. Karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Sayang, aku juga mencintaimu. Jadi tadi Yeya bercanda denganku? Tidak tahu, apakah si Nian tidak suka bercanda seperti ini? Cepat pergi dari sini. Aku tidak punya alarm. Dengarkan aku, pergi dari sini. King Feng, kenapa kamu tidak percaya? Aku hanya percaya padanya. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya cemburu karena si Nian lebih cantik darimu. Lebih kaya darimu. Jadi kamu bersekongkol denganku untuk menipu harta keluarganya. Tapi aku bilang padamu, cemburu itu ada batasnya. Mengerti? Apa? Aku tidak menipumu. Dialah yang terus berpura-pura. Aku tidak peduli apakah dia berpura-pura atau tidak. Hari ini kau kupaksa mengatakan hal-hal itu. Cukup untuk membunuhmu 100 kali. Pergi kau. Tanpa izin dariku. Kau tidak boleh bertemu dengannya lagi. Ayo pergi. Jangan pergi. Selama ini, aku pasti akan mengungkap kebohonganmu. Baru-baru ini ada warga yang melapor ke polisi karena ditipu oleh pasangan kencan mereka. Setelah diselidiki, ratusan wanita di kota kami ditipu harta dan tubuhnya oleh kelompok penipuan yang sama. Suami. Sayang, kita harus istirahat siang. Sayang. Minggu depan adalah ulang tahunku. Aku ingin bertemu dengan ayah. Sekalian memberitahunya tentang harta yang ditinggalkan ibuku untukmu. Baik, aku akan mengaturnya. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Aku dengar dari Xiao Xin bahwa kamu berencana menyerahkan grup Zen kepada dia di rapat pemegang saham. Ayah sangat mendukung keputusanmu. Ayah. Sebelumnya. Bukankah kamu tidak suka Qin Fang? Tidak ada, kok. Selama aku sakit di luar negeri. Qin Fang merawatku dengan baik. Menantu yang berbakat dan perhatian seperti sekarang ini sudah jarang. Video apa yang dihasilkan Ai? Ini sama sekali bukan ayahku. Xinyan. Xinyan, kenapa tidak bicara? Aku tiba-tiba merasa sedikit pusing. Ayah, aku ingin naik ke atas untuk beristirahat sebentar. Aku akan mengantarmu ke atas. Sayang, kamu naik dulu saja. Kau brengsek, ngapain kau datang ke sini? Saya membawa sesuatu. Yang pasti bisa mendeteksi apakah matanya jernih. Segera akan ada upacara pembagian harta. Kamu pasti juga tidak ingin ada kesalahan, kan? Apa itu? Ini adalah senter kuat. Arahkan ke matanya dan nyalakan. Jika dia bukan orang buta, pupil pasti akan menyusut dengan cepat. Ini pasti tidak mungkin. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Sayang. Lagi ngapain? Semua ini segera akan berakhir. Mengapa matanya tidak bereaksi terhadap cahaya terang? Ini tidak mungkin. Sayang. Kok aku sepertinya mendengar suara Yeya? Apa dia datang lagi? Tidak, dia sudah pergi. Istirahat yang baik.
Untung saja dokter Gu sudah menyiapkan lensa kontak khusus ini untukku. Ini benar-benar jebakan untukmu. Hahaha. Haha. Mengapa tidak mendengarkan? Mengapa tidak mendengarkan? Batuk 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 batuk. Ah ya. Ini adalah pria yang Anda coba yang terbaik untuk merebutnya. Sangat jelek. Menjijikan. Jangan paksa aku lagi, kalau tidak jangan salahkan aku jika aku melapor ke organisasi. Tenang saja, ini hanya pembuka selera. Hadiah besar yang kuberikan padamu masih ada di belakang. Sebelum upacara pewarisan dimulai, aku secara resmi mengumumkan bahwa aku akan memberikan semua harta warisan dari ibuku kepada suamiku, Qin Fang. Mengapa Zizu memberikannya kepadanya? Ini benar-benar, apa maksudnya sebenarnya? Tanda tangani perjanjian ini. Semua properti yang ditinggalkan ibuku akan menjadi milikmu. Terima kasih, istri. Aku akan melakukannya untukmu. Nona Xinyan, apakah Anda benar-benar memikirkannya? Ibumu menetapkan bahwa Anda dapat mewarisi warisan ini setelah Anda berusia 25 tahun. Hanya takut bahwa Anda masih muda dan bodoh. Habis sudah, warisan ini adalah hasil kerja keras ibu kamu. Kamu bisa menyerahkannya begitu saja kepada seorang pria. Apa kamu tidak takut dia menghancurkan semua jerih payah ibu kamu seumur hidup? Ini. Qin Fang adalah suami saya. Sekarang mata saya sudah buta. Apakah harta saya harus saya berikan kepada kamu? Harta saya yang berkuasa. Tidak ada hak bagi kalian untuk mencampuri. Sayang, tanda tangani saja. Jing Feng, kamu hebat. Kamu bilang, kalau orang buta itu datang, bagaimana? Lagi pula dia tidak bisa melihat. Ini lebih menarik. Apakah Anda tidak suka berpura-pura menjadi penghargaan? Biarkan semua orang melihat dengan baik tentang apa yang telah dilakukan oleh kalian dan pelacur. Anda mengatakan bagaimana jika orang buta itu datang dan bagaimana jika dia melakukannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihatnya. Ini lebih menarik. Ya Tuhan, dia benar-benar selingkuh di depan istrinya. Itu lebih buruk dari binatang buas. Pria ini berani-beraninya mempermalukan Nona Xinyan. Harta itu sama sekali tidak boleh diberikan kepadanya. Jangan dilihat. Siapa? Siapa yang mengirimnya? Ambil itu. Panggil seseorang untuk menyeretnya keluar. Nona Xinyan. Saya dipaksa. Itu dia. Dia mengancam saya untuk menempatkan sepotong. Dia juga mengatakan jika saya tidak membiarkannya pergi. Temukan seseorang untuk membunuhku. Oke, Anda Chen Xinyan. Mandiri dan diaktifkan sendiri. Biarkan saya memfitnah saya. Kau brengsek. Seharusnya aku sudah menangani ini. Sayang, dengarkan aku menjelaskan. Aku melawan pendapat semua orang. Mewariskan harta yang ditinggalkan ibuku kepadamu. Dan kau malah berhubungan dengan sahabat terbaikku. Qi Fang. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Sayang. Dia yang menggoda aku. Aku mohon padamu. Percayalah padaku, ya? Percaya. Faktanya ada di depan mata. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Panggil orang. Seret dia untukku. Jiang Cheng seharusnya tidak melihatnya lagi. Jin Feng. Istri. Aku berjanji padamu. Aku hanya akan mencintaimu di masa depan. Istri. Ipar laki-laki, saya telah berada di sisi Anda selama 3 tahun. Kau pengkhianat. Kau tidak tahu terima kasih. Bukankah kau paling suka mengambil barang-barangku? Sekarang masih mengambil? Lepaskan. Semua ini karena kamu. Apakah kamu akan menjadi seperti ini sekarang? Sialan. Seharusnya memang kamu.
Qin Fang, aktor kamu benar-benar bisa dapat Oscar. Sayangnya aku sudah melihat wajah aslimu. Hari ini kamu tampil sangat baik. Memang pantas kamu adalah asisten terbaik ibuku. Tunggu sampai aku menyelesaikan keadaan ini. Sampah ini. Saya akan menghargai Anda dengan baik. Selama Nona Xin yang membutuhkan saya, silakan perintahkan saja. Pasien sudah sadar. Kau pergi dulu, aku akan menghubungimu. Baik. Hari ini terjadi beberapa kejadian tak terduga di lokasi perhitungan. Berikan saya sedikit waktu lagi, saya jamin. Batas waktu 3 tahun telah berakhir. Atasan sudah kehilangan kesabaran. Malam ini harus dijaga. Jika tidak mendapatkan hartanya, maka kita harus menebus kesalahan. Bawa mayatnya kembali. Tenang saja, organisasi. Malam ini saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Pembersihan. Air susu. Di belakang Qin Fang ada sebuah kelompok penipuan. Bisa ikut denganku. Bagaimana kau tahu? Lain kali jika terluka, harus diobati lebih dulu, mengerti? Tidak apa-apa. Meskipun kakiku terkilir, tapi akhirnya sudah ditangani. Masalah yaitu, kedepannya, kita hanya perlu fokus menghadapi Qin Fang. Ah, ngomong-ngomong. Tadi saya mendengar Qin Fang menelepon. Sepertinya dia bicara tentang organisasi. Saya baru-baru ini menyelidiki bahwa Qin Fang sering menghubungi nomor telepon luar negeri. Saya curiga nomor telepon itu adalah kontaknya di pihak organisasi. Organisasi luar negeri. Jika ayahku dikirim ke Qingwei olehnya, apakah itu berarti sudah? Semua ini salah pernikahanku yang gagal membuat ayahku menderita. Sekarang bahkan warisan ibuku hampir tak bisa dijaga. Semua salahku. Semua salahku. Ini bukan salahmu. Kamu sudah sangat kuat. Tenang saja, aku pasti akan membantumu menemukan ayahmu. Dan, selamat ulang tahun. Terima kasih. Hari ini, kamu adalah orang pertama yang benar-benar mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Apakah Xinian ada di dalam? Sayang, saya sedang minta dokter Gu bantu saya oleskan obat. Saya bilang, kenapa tidak bisa menemukanmu? Terima kasih. Sayang, bukankah kamu ingin makan masakan yang saya buat? Ayo, kita pulang. Saya akan memasak untukmu. Untuk merayakan ulang tahunmu. Hah? Dia sedang mengasah pisau. Apa dia ingin membunuhku? Pisau ini belum cukup tajam. Harus diasah lagi sebentar. Sayang. Aku keluar jalan-jalan. Akan kembali segera. Sayang, jangan terburu-buru. Supnya segera siap. Masakannya juga. Akan segera selesai. Kamu setuju kan?
Sudah hampir selesai. Saatnya memasak. Sayang, apakah kamu bermain peta umpet denganku? Sayang, aku sudah menemukanmu. Seperti ini mati di tangan pria brengsek. Aku tidak terima. Iya, saya adalah Nona Xinyan, salah satu perwakilan pengacara yang menangani urusan warisan. Permisi, apakah Nona Xinyan ada? Saya suaminya. Ada yang ingin saya sampaikan. Ibu Nona Xinyan semasa hidupnya telah membangun sebuah resor desa untuk Nona Xinyan. Baru-baru ini, adiknya ditemukan memiliki tambang emas besar. Nilainya lebih dari 100 miliar. Nyonya Zheng hanya perlu menandatangani kontrak ini. Dia dapat memperoleh hak pengolahan tambang emas. Kegilaan. Mata melotot. Ibu ternyata masih meninggalkanku satu unicorn. Jika ini benar, maka wanita itu tidak boleh mati malam ini. Itulah kamu yang melindungiku dalam kegelapan. Informasi kontrak telah diverifikasi dan benar. Daerah itu memang baru saja menemukan sebuah tambang emas. Perubahan tugas. Silakan ambil tambang emas dalam waktu 1 bulan. Untungnya malam ini tidak berhasil. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan daging yang lezat ini. Tahun ini rambut. Sejak dia buta, aku tidak pernah masuk ke ruang baca. Apakah dia tidak buta? Tentu saja tidak ada masalah. Aku sudah bilang hal seperti itu. Aku jamin tidak akan terjadi lagi. Kamu masih belum bisa memaafkan ibuku. Harta yang ibumu tinggalkan untukmu. Semua diberikan padamu. Aku tidak mendapatkan sepeser pun. Harta yang ibuku berikan padaku. Sekarang sudah atas namaku. Tapi jika kau berkelakuan baik, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan tambang emas itu padamu. Benarkah, sayang? Kenapa kau begitu baik padaku? Tambang emas bernilai ratusan miliar. Kau benar-benar mau memberikannya padaku secara cuma-cuma? Tentu saja tidak. Saya akan menemukan pengacara untuk membuat notarisasi. Di pertemuan penawaran tambang emas 1 bulan kemudian, kontrak hadiah ini akan berlaku. Tetapi jika Anda membantah, Anda akan meninggalkan rumah tanpa apa-apa. Oke. Saya akan tampil baik bulan ini. Membiarkan Anda melihat ketulusan saya. Saya harus menemukan keberadaan ayah dalam waktu ini. Mengumpulkan bukti kejahatan yang tersembunyi. Oh iya, sayang. Aku akan minta ayah dan ibu untuk datang merawatmu. Kau hanya perlu beristirahat di rumah. Apa? Sebulan ini, saya tidak hanya akan mendapatkan tambang emas. Aku juga harus merebut kembali semua harta milikmu. Sayang. Kamu tadi kemana? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Aku tidak sengaja tertidur. Ada apa?
Aku ingin memberitahumu kabar baik. Kabar baik apa? Resort yang ibumu tinggalkan untukmu. Ternyata ditemukan sepetak tambang emas. Serius? Kita sangat beruntung. Kamu memang beruntung. Sayang. Apakah kamu baru-baru ini pergi ke ruang kerja? Apa dia mulai curiga? Sampai kamu berselingkuh dengan Yeya. Saya menemukan seseorang untuk membersihkan setiap sudut rumah. Apakah ada masalah sekali? Orang tuamu pindah ke sini untuk tinggal. Mengapa tidak diterima? Tentu saja tidak. Bukankah ini mengganggu mereka? Bagaimana bisa? Anda adalah satu-satunya menantu perempuan mereka. Mereka sudah lama ingin datang untuk merawatmu. Ayah dan ibu Xinyan sulit bergerak. Mereka membutuhkan seseorang di sampingnya 24 jam. Jangan biarkan dia bergerak sendirian. Itu sudah pasti. Tenang saja, aku dan ayahmu pasti akan merawat Xinyan dengan baik. Sayang. Aku akan keluar sebentar untuk urusan. Jika ada situasi, segera beritahu saya. Xinyan, sudah lama tidak bertemu. Lihatlah, kamu sudah kurus. Orang tua Qin Fang adalah orang desa yang sederhana. Selama 3 tahun ini, mereka sangat baik padaku. Mungkin mereka belum tahu bahwa putra mereka sudah berubah. Xinye, bagaimana hubunganmu dengan Qin Fang belakangan ini? Saya dan ayah Qin Fang ya. Semuanya berharap bisa segera memeluk cucu yang baik. Dengan dia. Baik-baik saja. Bu, apakah kamu merasa ada perubahan dalam situasi ini? Maksudnya apa? Maksudnya, apakah kamu merasa situasinya berbeda dari sebelumnya? Kamu tiba-tiba bertanya seperti ini. Saya memang merasa Qin Fang sejak 3 tahun yang lalu seolah-olah telah berubah menjadi orang yang berbeda. Apa yang berubah? Bu, silakan lanjutkan. Apa yang berubah? Qin Fang sejak mengenalmu 3 tahun yang lalu menjadi semakin lembut dan perhatian. Terutama setelah menikah denganmu. Menjadi suami yang baik di rumah ya. Ternyata mereka masih belum tahu. Atau mungkin. Hai Xinye, minum sup. Ayo, mari minum sup ayam kampung kami. Padahal sudah dibuat satu panci besar. Tapi hanya diberikan untukku. Sup ini ada masalah. Xinyan, kamu tidak apa-apa kan? Aku lihat kamu ke toilet sudah lama. Bu, aku baik-baik saja. Akan segera baik. Aku sedikit mengantuk. Aku ingin tidur sebentar. Baiklah, pergilah kau. Ayah dan aku ya. Bersihkan rumah dengan baik ya. Ayah. Baru hari pertama kau sudah memberi obat. Ada apa sih? Buru-buru sekali? Mendengar apa yang dia katakan hari ini. Mungkin saja dia sudah hamil sejak lama. Sekarang tidak mengambil kesempatan untuk mengeruk keuntungan? Lalu kapan lagi? Mereka memang satu kelompok. Lagi pula harta yang diperoleh Qin Fang. Akhirnya harus diserahkan ke cabang. Hanya barang-barang inilah yang benar-benar masuk ke kantong kita. Xinyan, kau sedang menguping? Papa, Mama.
Bukankah kalian bilang mau membersihkan rumah besar-besaran? Ini kunci gudang. Tolong bantu membersihkannya ya. Tapi kalian harus hati-hati saat masuk ke sana. Di dalam sana, sembarang botol anggur merah saja harganya jutaan. Jutaan rupiah. Pastikan kalian membersihkannya dengan baik ya. Kak, tadi kamu tidak sedang tidur? Kenapa efek obatnya cepat sekali hilang? Tadi aku baru saja tertidur. Terbangun karena kucing. Sialan. Kamu harus bersihkan ruang penyimpanan. Aku akan merawat kucingnya. Agar kucingnya tidak membangunkan kita. Sinyan tidur. Tidak baik. Aku ingat. Dia sepertinya pergi ke ruang belajar. Mimi. Ibu Dami, maafkan aku. Demi keselamatanmu. Aku harus mengirimimu pergi dulu. Dami. Ibu. Dami baru saja melarikan diri. Biarkan saja, tunggu dia kembali baru kita bicarakan. Oh. Kebetulan sekali. Sin, lihatlah, kamar tidurmu sudah gelap abu-abu. Kamu keluar dulu. Mama akan membersihkannya untukmu. Tidak bisa, ponselku ada di dalam. Kamar Mama tidak perlu kau bersihkan. Ah, mudah saja. Mama. Benar-benar tidak perlu. Hanya kamu. Ada apa? Nak, kamu sudah pulang membawa barang belanjaan? Aku baru saja meningkatkan sistem pengawasan kita. Pasang kamera pengawas ini di seluruh ruangan. Aku ingin memastikan bisa melihat setiap langkahnya tanpa ada titik buta. Sebelumnya aku sudah susah payah merusak sistem pengawasannya. Sekarang dia memperbaikinya lagi di villa. Aku akan kesulitan bergerak. Oh iya, tadi, ketika kita ingin bersih-bersih besar. Mereka tidak membiarkan kita masuk ke kamar tidur ini. Kalau tidak, Nak, kamu yang bilang padanya. Sayang. Kenapa tidak membiarkan orang tua kita masuk ke kamar tidur kita? Apa kamu benar-benar menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui? Tidak. Dengarkan. Ini. Ayah dan ibu, silakan keluar dulu. Ternyata sudah pagi sekali. Sepertinya aku harus memuaskan kekuatan ini dengan baik. Sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu menyiapkan kejutan untukku. Aku janji, aku tidak akan membiarkan ayah dan ibu masuk ke kamar kita lagi. Tidak apa-apa, lain kali hati-hati saja. Sayang, saya baru saja pergi ke kantor. Aset yang akan dialihkan kepada kamu perlu kamu urus beberapa hal. Kamu tidak mau konfirmasi dengan kantor? Apa? Rapat pemegang saham atas nama saya perlu saya hadiri? Tapi mata saya ini. Tidak salah, Nona Aoi. Saham-saham perusahaan itu sudah dialihkan atas namamu. Padahal semuanya sudah kami kelola dengan baik. Anak muda Kinfang itu, entah dengan cara apa, membuat pihak lawan langsung mengatakan bahwa kau harus mengurusnya sendiri. Kalau begini terus, aset-aset ini akan bermasalah besar. Kinfeng, bajingan itu, ternyata masih mengincar harta warisan ibuku. Ah, sayang sekali, kalau tidak mau berkorban, tidak akan mendapatkan hasilnya. Baiklah, akan kuberikan sedikit keuntungan padamu. Baiklah,
Akan kuurus. Sayang, saham-saham perusahaan yang ditinggalkan oleh ibuku perlu diurus oleh seorang perwakilan yang terpercaya. Tolong uruslah untukku. Sayang, akhirnya kau mempercayaiku untuk mengurus semua harta warisan ibumu. Kau suamiku. Tentu saja aku mempercayaimu. Aku tidak percaya. Kamu percaya siapa? Semua orang di kantor itu. Terlalu keras kepala. Tidak apa-apa, sayang. Tidak perlu terburu-buru, bisa pelan-pelan. Aku percaya, ibu kamu bisa sedikit keras kepala. Pelan-pelan terus jalani hidup. 1 bulan waktu. Pelanggan telah menguras semua harta milikmu. Niat yang baik. Kau sedang apa? Tidak ada apa-apa. Kau tidak melakukan apa-apa. Sungguh tidak ada apa-apa. Aku tidak percaya. Jika tidak percaya, biarkan aku memeriksanya. Kamu memukulku. Sial, baru saja dipindah. Sombong berlagak buta, kamu memukulku. Kamu kira ini topi? Aku adalah ayahmu. Ayah. Sudah larut malam. Kamu istirahatlah lebih awal. Aku tidak melihat kepala rumah sakit. Apa hubungannya denganku? Aku saja sudah cukup. Ayo, biarkan ibu melihat piyama yang kamu pakai. Sweet. Kamu benar-benar malas. Tuan tua ketiga, aku salah. Rumah pangeran penuh dengan pengawasan. Dari mana asal lelaki tua Huang itu? Hal yang baik untuk menemukan Tuan Huang, Tuhanku. Hiduplah hidup Anda. Hiduplah hidup Anda. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda berbaring di lantai? Saya menyebutnya. Nama belakangnya Feng. Aku hanya ingin keluar untuk menghirup udara segar. Kau bantu dia. Wang Su, kau sedang melakukan apa? Orang yang diatur oleh organisasi. Kalau sampai ada yang begini, aku bisa mati. Aku ingat Wang Hao itu seorang pria. Siapa? Angin sejuk. Ayahmu bilang aku adalah Xiao Hong dari tempat pijat. Aku tahu dia adalah ayahmu. Kau tidak bisa menyalahkannya. Aku akan pindah keluar besok. Itu bukan maksudku. Aku hanya ingin tahu apakah ada. Apakah benar ada pria? Ayahmu yang paling tahu. Ambil rekaman pengawasnya. Meskipun sudah menyelesaikan masalah selingkuhan. Tapi sekarang aku tidak punya ponsel. Tetap harus mencari kesempatan untuk keluar. Dan dengan sengaja menukar informasi. Xinyan. Jangan terlalu memikirkan perbuatan bodoh orang tua kemarin saat mabuk. Ibu akan merawatmu dengan baik di masa depan. Hari ini cuacanya seharusnya cukup baik, kan?
Aku ingin keluar jalan-jalan. Situasinya belakangan ini di luar cukup kacau. Usahakan untuk tidak keluar rumah. Begitu ya? Tidak apa-apa, hanya sedikit disayangkan. Kartu belanja senilai jutaan yang aku miliki hampir kadaluarsa. Apa itu? Itu tidak bisa. Kita tidak boleh membuang uang, kan? Ayo, ayo, Emma akan membantumu berbelanja. Hahaha. Kakak Ki bilang tidak boleh dia keluar. Apa maksudmu? Saya seperti dijebak dalam penjara? Hari ini saya membawanya keluar untuk menghabiskan banyak uang. Qin Fang tidak ada, jadi kamu tidak bisa sedikit pun berubah hati? Jika ada masalah, selalu disalahkan dia, si buta. Apa masalahnya jika seorang buta berkeliling di mal? Lagi pula, kami berdua yang duduk di sini. Pendapatan hari ini. Aku 7, kamu 3. Setuju? Deal. Oke, ayo. Naik mobil pelan-pelan ya. Ambil rekaman pengawas. Semua keluar, hai Ge. Karena ini adalah cikle yang triple. Xinyan, hari ini memang ayah yang salah. Saya jamin dia. King Feng. Saya tidak ingin tinggal di satu ruangan dengan ayahmu lagi. Tolong suruh ayahmu pergi, ya? Cukup ibumu yang merawatku. Atau apakah kamu ingin kejadian malam ini terulang lagi? Tentu saja tidak. Ayah, kamu sebaiknya pindah dulu. Anggap saja kejadian malam ini tidak pernah terjadi. Bawa kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Apa aku benar-benar sudah mabuk? Mabuk. Ah, ini benar-benar bagus. SST. Itu juga tunjukkan padaku. Bu, saya pergi ke toilet sebentar. Baik. SST, Xiao Wang. Kau bantu ibu untuk pergi. Halo, bolehkah saya meminjam ponselmu sebentar? Terima kasih. Halo, tidak ada yang mengangkat. Tidak bisa naik kendaraan. Tunggu aku. Terima kasih. Bagaimana? Tidak ada masalah kan? Tidak ada apa-apa. Xinyan berjalan ke sana dan kemudian berjalan-jalan. Bu, aku sedikit lelah. Ingin mencari kafe untuk beristirahat. Oke. Xiao Wang merawat istrinya dengan baik. Ibu Xinyan pergi berbelanja di sana. Ya, mobil apa yang hancur? Mobil apa yang hancur? Di sini. Bisa digabungkan meja. Ini kamu yang buat. Aku melihat mobil baru yang diparkir di garasi. Kamu baik-baik saja belakangan ini? Orang tua Qin Feng juga orang organisasi. Mereka memasang kamera pengawas di setiap sudut ruangan. Aku sekarang tidak pernah menghubungi. Saya juga menyelidiki bahwa seluruh keluarga Xin Fang tewas dalam kecelakaan mobil 4 tahun yang lalu. Jadi, apakah ayahku sudah menjalani pelatihan khusus? Alamat pelatihan khusus terakhir ada di lokasi ini. Dan dalam daftar kematian yang tidak wajar selama 2 tahun terakhir, tidak ada orang yang mirip. Maksudmu ayahku terkurung di tempatku? Tapi aku tidak bisa menemukannya. Benar. Jadi kita harus mengumpulkan bukti kejahatan dari narapidana dalam waktu sebulan. Sebelum ini, jangan sekali-kali membuat ular terkejut.
Berjalanlah. Kamu tidak bisa berhenti. Tolong hubungi saya. Saya tinggal di rumah kota. Kalau perlu, itu bisa digunakan. Tenang saja, saya ada di sini. Saya pasti akan membawamu keluar. Hati ini ternyata di sini bertemu dengan pria lain. Aku melihat Ye ya, cepat pergi. Baik, kau pengkhianat yang membuatku menderita seperti ini. Di sini dengan pria lain. Aku ingin tahu siapa pengkhianat ini. Aku berkencan dengan siapa? Itu urusanmu? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi seperti ini hari ini. Aku akan memberitahu Qin Feng tentang pertemuanmu dengan pria lain. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Karena dia, kau sampai terpuruk menjadi pelayan kafe. Kau masih belum menyerah. Kau masih belum mengerti. Aku sama sekali tidak peduli apakah Qin Feng mencintaiku atau tidak. Yang kupedulikan adalah bagaimana dia mendorongmu ke jurang. Coba tebak, jika Qin Feng tahu selama ini kau berpura-pura buta, masih berkencan dengan pria liar lainnya, kamu pikir dia akan menggunakan cara apa untuk membunuhmu? Hanya dengan dirimu. Nikmati saja waktu sekarang. Saat situasinya terungkap, aku akan mengirim ayahmu ke penjara. Bersikaplah serius. Pergi mati saja. Tidak bisa bersembunyi lagi. Nyonya, apa kau tidak apa-apa? Benar. Bu, ada apa? Minggir. Kau wanita jalan. Kau masih berpura-pura buta di sini. Pelacur dari mana kau? Berani-beraninya kau siram menantuku dengan kopi. Kau ingin mati, ya? Tante Qin pura-pura buta di sini. Percayalah padaku. Tante siapa? Jangan sok akrab denganku. Tante. Kalau kau masih bicara omong kosong, awas saja mulutmu kusuai-suai. Ada apa? Karyawan Anda memotret saya secara diam-diam. Dan juga menyiram saya dengan kopi. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini? Apa? Awalnya kau bilang tidak punya uang untuk membayar sewa. Kau memohon-mohon padaku sampai akhirnya aku memberimu pekerjaan ini. Baru berapa lama kau bekerja di sini? Sekarang kau membuat masalah seperti ini. Suruh dia langsung angkat kaki dari sini, Pak Manayer. Saya salah. Dia yang memulai. Saya mohon. Berikan saya kesempatan kedua, ya? Pergi. Sudah kukatakan, suatu hari nanti kau akan berbuat sesuatu. Chen Xinian. Aku harus menjelaskan dengan jelas tentang mengapa kau tidak boleh mati. Dia tidak akan melepaskanmu. Aku akan menunggu. Ah, aku tidak akan pergi. Terima kasih telah merawatku hari ini. Itu adalah kewajibanku. Siapa yang menyuruhmu membawanya keluar? Aku kan sudah bilang dia harus di rumah 24 jam. Kenapa dia bisa keluar? Jangan khawatir. Hari ini Xiao Wang terus mengawasinya. Benarkah? Ye ya bilang padaku. Dia bertemu dengan pria lain di kafe. Jika ada masalah di saat seperti ini, bisakah kau tanggung? Ye ya telah merencanakan ini bersamamu selama 3 tahun. Kau katakan singkirkan dia, lalu singkirkan saja. Ada apa dengan mengambil sedikit keuntungan? Lagi pula, selama 3 tahun kau belum bisa mendapatkan wanita itu. Siapa yang tahu apakah tambang emas terakhir itu masih bisa didapatkan? Kau tidak mengerti apa-apa. Waktu setengah bulan ini,
Aku sudah memindahkan setengah asetnya. Sayang, kalian sedang membicarakan apa? Sayang, hari ini kamu bertemu siapa? Tidak bertemu siapa-siapa. Benarkah? Berbohong itu tidak baik. Kamu tidak bisa melihatnya. Sayang khawatir akan keselamatanmu. Takut kamu dikhianati orang jahat. Benar-benar tidak ada. Sayang, aku pergi tidur dulu. Aku juga pergi. Buka rekaman CCTV cafe. Karyawan bilang rekaman hari itu kebetulan rusak. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Ah. Ah. Kau berselingkuh dengan pria mana? Beri aku. Kau memberi aku apa? Jangan pura-pura bodoh denganku. Aku sudah melihat fotonya. Pura-pura bodoh. Siapa sebenarnya pria berbaju hitam itu? Phoenix. Kau gila? Orang itu bukankah supirmu, Xiao Huang? Kenapa dia bisa berhubungan dengan supirku? Tidak heran dia bilang kamera pengawas di kafe rusak. Qin Fang, jangan memfitnah saya. Saya tidak ada hubungan apapun dengannya. Sayangku. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Kau tahu seberapa dalam perasaanku padamu. Jika kau mengkhianatiku, aku akan sangat sedih. Kau bahkan tidak punya hati. Bagaimana bisa sedih? Xiao Wang memang pergi ke kafe bersama Xinyan. Dia baru saja menghalangi teko kopi yang akan tumpah. Lalu meminumnya. Aku sama sekali tidak mengizinkan Xinyan keluar lagi. Wanita, saya bisa bermain terang-terangan denganmu. Tapi jika kamu bermain di belakangku, itu namanya mencuri. Saya paling benci orang yang mencuri barang saya. Kak Qin, kamu pasti salah paham. Zheng Xinyan adalah target penipuan nomor 1 organisasi. Bagaimana mungkin saya berselingkuh dengannya? Tapi aku sudah melapor kamu ke organisasi. Mereka mengatakan menggoda target misi atau kemajuan misi. Kau tebak apa yang akhirnya mereka katakan? Kak Qin, saya sopir baru yang dikirim organisasi. Lakukan tugasmu dengan baik. Kalau tidak, konsekuensinya akan diatur. Pantas saja asistennya bintang. Efisiensi kerjanya memang tinggi. Mata-mata kita sudah masuk ke sana. Orang ini akan kutangani. Kau cari jalan. Silakan masuk ke rumah Nona Xingye. Siapa itu? Halo, Wei Wei Xiu. Ada apa kau datang? Ruangan ini penuh dengan kamera. Never let outsiders masuk untuk diperiksa. Maaf, tidak membutuhkannya. Mengapa? Apa yang terjadi? Bilang tidak perlu. Anda masih menghalangi pintu. Harap konfirmasi dengan pemilik properti. Tidak ada layanan yang diperlukan. Bu. Ada apa? Nona Zheng, kami datang untuk memeriksa sirkuit. Jika tidak memerlukan layanan, tentu saja kami memerlukannya. Bu, pihak pengelola untuk mencegah penuaan sirkuit. Setiap kuartal akan mengirim orang untuk memeriksa.
Tetapi, silakan masuk, Tuan. Orang ini terlihat sedikit familiar, ya? Tunggu sebentar. Barang-barang di ruangan ini terlalu mahal. Saya takut Anda akan merusaknya dan tidak bisa membayar. Mungkin tidak perlu diperiksa. Baiklah, saya akan pergi ke kamar tidur sebentar. Saya tiba-tiba teringat. Di kamarku ada satu lampu yang bermasalah. Setiap malam selalu ada suara arus listrik. Lampu yang mana? Aku akan bantu cek. Ada Ibu Qin Feng di sini. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi secara sengaja. Sudah diperiksa semuanya. Selain lampu dinding di kamar tidur yang sedikit bermasalah. Tidak ada yang aneh. Aku akan mencobanya. Tunggu sebentar. Aku sudah mengamatimu cukup lama. Selalu merasa pernah melihatmu sebelumnya. Aduh, selama 3 tahun ini. Sang menantu pasti pernah bertemu dengan orang-orang Qin. Sebelum pergi, ambil maskermu. Lepaskan, biar kulihat. Lepaskan, biar kulihat. Ini. Bisakah kau mengembalikan buku tabungan klienku? Maaf, aku salah orang. Tuan, silakan. Kecuali lampu dinding di kamar tidur yang agak terang. Sistem pengawasan villa sudah kuatur. Kamu bisa mengontrol saklar pemantauan dengan ponsel. Selain itu, di mobil baru sudah dipasang kamera tersembunyi. Memudahkanmu untuk mengawasi barang-barang saat keluar. Tolong jaga dirimu baik-baik. Terima kasih ya. Tuan Gu, kamu sudah melakukan terlalu banyak untukku. Aku pasti akan membuat Qin Fang, orang jahat ini, mendapatkan balasannya. Pasangan anjing ini ternyata sudah bersama lagi. Kau benar-benar brengsek. Di kehidupan selanjutnya jangan berhubungan dengan sopir. Sialan, kau memang brengsek. Sekarang kau seharusnya tahu hanya aku yang paling mencintaimu. Aku selalu berkata yang sebenarnya sebelumnya. Panah itu selalu menyimpan sesuatu. Sayang, sampai jumpa besok. Apakah menurut Anda Zheng Xinyan benar-benar seperti yang kamu katakan? Semua berpura-pura. Investigasi organisasi. Dia senang menyebarkan desas-desus tentang targetnya sejak dia masih kecil. Dia tidak bisa mempercayai kata-katanya secara penuh. Wanita itu merepotkan. Tapi segera. Itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki kedua wanita itu. Apakah lagu cinta berarti harus mengurus daun muda juga? Kalau tidak, setelah semuanya selesai, pasti ada yang harus dijadikan contoh. Qin Fang benar-benar membiarkan Ye Ya menjadi kambing hitam. Kamu ini benar-benar sangat jahat. Kamu sudah melihatku. Sayang. Kamu bilang daun ini benar-benar hebat. Bohong saja. Tidak peduli kau benar-benar menabrak lingkaranku atau tidak. Bersikaplah baik. Serahkan semua harta ibumu padaku. Suamiku. Kau sudah pulang. Sayang. Hari ini aku minta maaf. Kamu terlalu menawan. Aku takut orang lain akan mengganggu kecantikanmu. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa berakting. Hari lelang tambang emas itu. Entah kamu mati atau aku yang hidup.
Apa Qin Feng tidak hanya mengalihkan aset yang ditinggalkan ibuku? Dan atas namaku. Banyak pinjaman. Orang brengsek ini. Tuan Zheng. Saya juga menyelidiki bahwa Qin Fang sering menggunakan IP komputer rumahnya untuk menghubungi pihak luar negeri. Jika kita bisa mencuri riwayat obrolan mereka, mungkin kita bisa menemukan bukti kejahatan Qin Fang. Baik. Komputer Qin Fang ada di ruang kerja. Ibu Qin akhir-akhir ini memperhatikanku dengan ketat. Aku harus memikirkan cara untuk menjauhkan dia. Ibu. Dalam 2 hari, ulang tahunmu. Bagaimana kalau aku memberimu sebuah villa di Linjiang sebagai hadiah ulang tahun? Bagus, bagus. Tapi bulan ini organisasi akan menutup jaring. Nanti pasti tidak sempat balik nama. Villa terlalu mahal. Jadi jangan saja. Kakak, belikan aku perhiasan lagi ya. Bu, ini karena aku melihat apartemen yang kuberi beberapa hari lalu terlalu kecil. Aku ingin menggantinya dengan villa yang lebih besar untukmu. Apartemen apa? Beberapa hari yang lalu, bukankah aku sudah membelikanmu dan ayah masing-masing satu apartemen seluas 400 meter persegi? Dasar Qin Fang. Kau bahkan tidak memberitahuku tentang hal ini. Kau sendiri yang mengambil semua apartemen itu. Serahkan 2 apartemen besar yang kau sembunyikan itu. Setidaknya aku harus mendapatkan bagianku, 50%. Orang gila apa ini? HMPH, tidak mau mengakui, ya? Baiklah. Sekarang saya akan menelepon kuburan nenek moyang. Melaporkan kamu. Bersaing dengan terhormat. Lihat bagaimana kamu melaporkan saya. Apa kamu yang gila? 2 tahun ini, kamu belum cukup mengambil keuntungan? Jika kamu terus seperti ini, aku tidak keberatan jika harus berhadapan denganmu sampai mati. Komputer ini adalah milikku. Aku bisa membobol kata sandinya dengan identitas administrator yang ditunjukkan. Segera telepon leluhur. Berikan ponsel itu padaku. Berikan ponsel itu padaku. Ponsel. Apa yang kau lakukan di sini? Kamu tidak sedang istirahat siang? Aku agak lapar. Mencari sesuatu untuk dimakan. Aku akan membawamu mencari sesuatu untuk dimakan, ya. Ada apa? Suamiku. Apakah kamu tadi mendengar suara apapun? Sepertinya suara benda berat jatuh. Tidak apa-apa, sudah kalah saja. Aku akan ambilkan buah untukmu. Apa? Tunggu. Siapa yang datang di waktu seperti ini? Datang untuk apa? Bukankah sudah disepakati? Hari ini kita bertemu? Teleponmu tidak diangkat. Kau membunuhnya. Dia membuang sampah. Mengapa kau membunuhnya? Dia mengancamku. Aku sebenarnya bisa mengampuninya. Dia mencoba membunuhku, jadi aku membunuhnya. Kurasa. Dia tidak akan melakukan hal yang sama padaku, kan? Tentu saja tidak.
Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kubur saja itu. Aku ingin makan apel. Orang tua ini masih ikut. Lebih baik kita teruskan saja. Sayang. Makan apel. Kamu potong sendiri. Lantai di sini kotor. Aku akan bersihkan. Akibatnya, sidik jariku akan tertinggal di pegangan pisau. Qin Feng ingin menimpakan tuduhan pembunuhan padaku. Halo. Polisi telah melakukan pembunuhan besar-besaran. Sangat berbahaya. Rencana dimajukan. Aku akan mengungkap identitas aslimu di konferensi tender besok. Sinye, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Pelan-pelan. Sayang. Mengapa kamu harus mengadakan konferensi tender seminggu lebih awal? Karena aku sudah menguasai kesalahanmu. Kebetulan saat ini aku akan mengungkapmu. Belakangan ini, harga emas melonjak tinggi. Penambangan emas sangat mendesak. Begitu ya. Tidak peduli apa yang kamu lakukan hari ini. Tambang emas ini sudah pasti milikku. Selanjutnya, saya akan melakukan notarisasi. Kontrak pemberian dari Nona Xinyan berlaku. Silakan, Tuan Fang. Anda sekarang resmi menjadi satu-satunya pemilik tambang emas ini. Orang di atas panggung tidak boleh panik. Karena itu sama sekali bukan Qin Fang. Orang di atas panggung tidak boleh mengetahui situasi terkini. Itu sama sekali bukan Qin Fang. Siapa orang ini? Apakah dia gila? Ini adalah putra tunggal kepala rumah sakit, Tuan Gu. Dikatakan bahwa dia juga teman masa kecil Qin Fang. Kapan kalian mulai bersama? Ternyata tidak salah. Dalam kontrak tertulis saya dengan sukarela memberikan tambang emas kepada Tuan Qin Fang. Tapi orang di atas panggung ini, dia hanya penipu. Jadi, kontraknya tidak sah. Penipu. Dasar apa kau bilang aku bukan Qin Fang? Dasar hasil tes DNA kau dan Qin Fang yang asli yang ada di tanganku ini. Ini tidak mungkin. Kekuatan di belakangmu sudah begitu besar sampai bisa mengganti data DNA. Pak Tua Wang, kau masih belum mengerti? Aku adalah suamimu. Qi Junfang tidak mungkin. Ketika kamu pulang ke negara 3 tahun yang lalu, aku sudah merasa kamu sudah berbeda. Dan di punggung Xianting sama sekali tidak ada tahi lalat itu. Inspirasinya yang sebenarnya sudah lama mati. HMPH. Kecelakaan mobil 4 tahun yang lalu. Yang mati hanya orang tua kita yang miskin. Aku mengalami cedera parah di seluruh tubuhku. Tidak ada penyakit menganggur. Organisasi yang menyelamatkan saya. Beri aku kehidupan baru. Ternyata itu bukan orang yang berbeda. Tapi Anda sudah tersedot. Kalian yang lahir dengan kunci emas. Tidak mengerti penderitaan orang miskin. Tapi tidak apa-apa. Saya segera bisa menginjak warisan ibumu dan menjadi orang yang lebih tinggi. Di mana ayahmu dan ayahku? Katakan padaku. Ayah di mana?
Kami menerima laporan. Tolong ikut kami sebentar. Saudara polisi, saya rasa kalian salah paham. Ini adalah lelucon yang dibuat teman saya kepada kami. Kamu setuju, kan? Dengan sengaja melaporkan alarm palsu. Tapi harus menerima hukuman administratif. Saudara polisi, saya tidak melaporkan alarm palsu. Saya melihatnya membunuh seseorang dengan mata kepala saya sendiri. Dia adalah seorang pembunuh. Hanya dengan laporan hasil DNA kamu dan Qin Fang yang ada di tanganku ini. 4 tahun yang lalu, keluarga Qin Fang tewas dalam kecelakaan mobil. Dan kamu hanyalah seorang penipu yang menyamar dan memanfaatkan pernikahan untuk mengeruk harta. Dua orang selingkuh yang mengkhianati aku mengatakan bahwa aku penipu. Apakah kalian percaya? Sekarang, kamu masih berpura-pura. Qin Fang, kau telah menipuku, menawanku dan bahkan beberapa kali ingin membunuhku. Semua ini akan aku hitung satu persatu darimu. Penipu, polisi akan segera datang. Sebaiknya kau menyerahkan diri. Sayang, kau tidak berpikir bahwa dengan keberadaan bocah ini di belakangmu, kau bisa melarikan diri dariku, kan? Dr. Gu, kamu seharusnya belum membuka laporan identifikasi ini. Ini tidak mungkin. Aku melihatnya membunuh seseorang dengan mata kepalaku sendiri. Dia seorang pembunuh. Ternyata kamu melihat semuanya pada hari itu. Bukankah dia berencana untuk menjebakmu? Jika kamu sekarang ingin membongkarnya, aku tidak bisa mengurus itu lagi. Dia membunuh dan menjual mayat. Saya harus membuatnya menerima hukuman. Pak polisi, kami tidak bercanda. Ibu Qin Feng, mayatnya dikubur di halaman depan rumah saya. Segera kirim polisi ke Zhenjiang. Ini berita besar. Ayo, ayo, ayo. Kita juga ikut. Qin Fang, hiruplah udara segar sebentar. Hari ini, meskipun harus mati-matian, aku akan mengirim kamu ke penjara dengan tanganku sendiri. Hati-hati, ikannya mati. Aku masih lebih baik pergi. Ini tempat yang Anda maksud? Kami tidak menemukan apapun. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya sendiri membeli itu. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya sendiri membeli itu. Lanjutkan. Bantu saya membersihkan kotoran di halaman. Karena mengganggu ketertiban umum dengan laporan palsu. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk diselidiki. Tidak mungkin. Dia pasti telah memindahkan mayat. Kalian lihat ini lagi. Di dalam pasti masih ada jejak. Maaf, Chen Hao, istri saya belakangan ini mengalami masalah kesehatan mental. Saya berencana membawanya ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Apa yang kalian lakukan? Saya tidak gila. Ternyata Nona Xie yang gila. Tidak heran hari ini bicara aneh-aneh. Ada rencana jahat dan konspirasi. Qin Feng, kau brengsek. Kau hanya sampah. Tuan polisi. Di depan benar-benar ada pembunuh. Permisi, siapa Anda? Di sini siapa? Silakan kenali. Maaf, keluarga Qin adalah Awei. Jika ada keraguan dari pihak kepolisian, saya siap bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk penyelidikan. Kak, aku tidak akan membiarkanmu dalam masalah. Sayang. Terima kasih atas sabuk emas yang kau berikan padaku. Dan juga semua harta warisan ibu. Jin Feng. Jin Feng. Aku akan membunuhmu. Dokter, percayalah padaku. Aku tidak sakit. Kumohon percayalah padaku. Aku benar-benar tidak sakit.
Aku benar-benar tidak sakit. Lepaskan aku. Saya benar-benar tidak sakit. Saya benar-benar sakit. Ah ah ah. Ini di mana? Ini adalah rumah sakit jiwa Langtian. Nona Zheng seharusnya minum obat. Rumah sakit. Apakah saya sakit? Di mana suami saya? Benar, Anda sakit. Minumlah obat, nanti akan sembuh. Tunggu sampai Anda sembuh. Suami Anda akan datang menjemput Anda. Minum obat. Minum obat. Makanlah, makanlah. Anda akan menjadi penyakit mental yang nyata setelah makan. Ada pemantauan di sini. Saya mendengar bahwa pasien baru adalah suku Kyujie, superstar ratu. Jadi apa? Seseorang di luar menyapa dekannya. Mari jaga dengan baik superstar racun wanita ini. Dia akan menjadi sia-sia. Hati-hati dengan orang brengsek ini. Siapa? Siapa? Kamu kenapa datang ke sini? Saya mengambil catatan tugas di rumah sakit jiwa. 10 menit lagi. Kita bisa melarikan diri saat mereka bergantian antara siang dan malam. Mobil nomor terdaftar menunggu kita di depan. Bagaimana mungkin? Kenapa? Kenapa kamu selalu mau mengambil risiko untuk menyelamatkanku? Karena aku sudah lama menyimpan perasaan padamu. Apa? Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih. Bolehkah kamu memberitahuku namamu? Panggil aku pahlawan zaman sekarang. Kau tidak memberitahuku namamu saat itu. Aku mencarimu di sekolah untuk waktu yang lama, tapi tidak menemukanmu. Sampai hari itu. Aku melihat sendiri bagaimana Jie Fang mengkhianatiku. Jadi selama 3 tahun ini. Aku selalu menyukaimu. Tapi hanya bisa menyimpan perasaan ini di dalam hati. 5Y. Maafkan aku. Bukan salahmu. Jika ada yang harus disalahkan, itu aku yang tidak menemukanmu lebih awal. Jika aku mengejarmu, maka kamu tidak akan menderita semua ini. Aku yang berbuat salah. Waktu sudah tiba. Saya akan pergi sekarang. Tuan Zheng. Cepat naik lift. Cepat naik lift. Halo. Terima kasih. Kalian pergi dulu untuk mengemudi. Ayah. Siapa kamu? Ayah. Kamu tidak ingat aku? Aku putrimu, Xinyan. Oh. Kamu memang mirip dengan Xinyan. Tapi Xinyan di rumah kita baru berusia 10 tahun. 10 tahun lagi dia juga akan setinggi kamu. Tidak begitu. Maaf. Semua salah putri.
Seandainya aku tidak menikah dengan penipu itu, kamu tidak akan menderita seperti ini. Kamu kenapa menangis? Mirip sekali dengan Xinyan. Xinyan tidak menangis lagi. Ayah belikan kamu permen ya. Jangan menangis ya. Tidak apa-apa, ayah. Aku akan membawamu pulang. Aku akan mencarikanmu kamar. Dua pasien, segera kembali ke kamar masing-masing. Ah, Kak. Hari ini sudah terlambat. Lain kali kita cari kesempatan untuk pergi. Waktu kegiatan kelompok berikutnya adalah hari. Di mana ayah? Ayahku ada di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Kudengar presiden besar dari grup Zicheng itu, kakek-kakek itu, baru saja berulah lagi. Dia berteriak-teriak mencari perempuannya. Lalu, baru saja dibawa satpam ke ruang lift. Mengkhawatirkan ruang lift saja sampai mati. Kakek. Kakek. Ah. Hahaha, Dokter Kuo Xinyan. Dokter Kuo, haha. Haha. Lausin, saya sudah berhasil menyusup ke rumah sakit ini. Paman juga menyusup ke sini. Nyonya Zheng, mengapa Anda ada di sini? Makan permen, makan permen. Ada yang mencarimu. Ikuti saya. HMPH. Lihatlah. Siapa ini? Nona Zheng kita. Kenapa jadi terlihat seperti anjing kecil yang malang? Ahaha, membuat orang merasa sial dan mual hanya dengan melihatnya. Kau mau melakukan apa? Mau melakukan apa? Aku hanya ingin memberitahumu. Kau kalah. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Zheng Xinyan yang selalu menginjak-injakku. Dan aku, Ye Yao, akan menikmati harta dan pria milikmu. Merampas kewibawaan yang seharusnya menjadi milikmu. Kau yakin kau menang? Kamu hanyalah kambing hitam yang selalu siap disalahkan oleh Qin Fang Fang. Benarkah? Coba katakan sekali lagi. Coba katakan sekali lagi. Kau hanya bida yang bisa dibuang kapan saja. Kamu berani mengatakan dirimu sebagai pemenang besar? Apa kamu tidak merasa sangat konyol? Kamu, orang yang hampir mati, apa hakmu untuk mencemooh? Ada ini. Lebih baik kamu berdoa kepada Tuhan. Berdoa agar setelah mati kamu meninggalkan dunia ini. Kau ngomong apa? Bagaimanapun juga kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak ada salahnya memberitahumu lebih awal. Sabtu depan Qin Fang akan mengirimmu ke luar negeri. Saat itu kamu akan diperkosa bergiliran dan organmu akan diambil. Membuang mayat di padang belantara. Menjadi hantu kesepian. Hahaha. Sabtu depan di luar negeri. Bagaimana? Tahun-tahun ini. Akhirmu sekarang ini. Mari kita minum. Kamu percaya atau tidak? Meskipun aku sudah mati, Qin Fang tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan bicara omong kosong lagi. Aku dan Qin Fang memiliki cinta. Berbeda dengan kamu yang dari awal sampai akhir hanyalah sebuah tipu daya. Cinta. Kalau begitu, nikahlah. Kau buat dia menikahimu. Kau lihat apakah dia mau. Dia bilang selama kau diurus, kita akan damai. Semoga kau bahagia ya.
Selama ini kau tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu kalah total. Pengurusan jenazahnya cukup baik. Polisi sampai sekarang belum menemukan jejak saya. Sekarang saya tidak hanya memiliki tambang emas, tetapi semua aset Xingyan juga telah menjadi kosong. Jadi ini rasanya memiliki aset ratusan miliar. Jadi, sayang, kapan kita akan mengadakan pernikahan? Pernikahan apa? Aduh, menjengkelkan. Bukankah kau bilang setelah semuanya selesai kau akan menikahiku? Membuatku menjadi Nyonya Qin? Ya. Apakah kau seorang penipu? Kau kemarin memberiku 200.000. Paling banyak akan kutambahkan 2.000. Kau menipu Zheng Xinyan hingga ratusan miliar. Lalu ingin memberiku 200.000 untuk menyuruhku pergi? Kau merasa dirimu sangat berharga, kan? Aku kasih tahu kamu. Kalau bukan karena kamu mengenalkan pemuda itu padaku, orang sepertimu tidak akan pernah aku hiraukan. Aku bahkan tidak mau tidur denganmu. Kualitasmu ini, aku anggap sekali saja 3,2 juta sudah maksimal. Aku menganggapmu seperti orang biasa. Kau menganggapku sebagai ayam, ayah. Kau ini. Hahaha, kau mencintaiku. Jangan berlagak jijik di sini. Hanya karena aku pendatang baru, Tuan Wang, kau ingin merebutnya begitu saja. Sadarlah, HMPH. Jujur saja, kau bahkan tidak lebih baik dari sehelai bulu kaki Xinyan. Apa katamu? Aku bilang, kata jelek sepertimu masih mau minta aku menikah denganmu? Lihatlah dirimu, jangan hanya berangan-angan. Coba lihat siapa dirimu sebenarnya. Kie Fang. Jangan paksa aku. Kalau kamu tidak mau menikahiku, berikan aku 1 miliar. Kalau tidak, aku akan menelepon organisasi dan melaporkan kamu karena menggelapkan uang. Jangan lupa, Xingzi. Mayatnya tetap akan aku urus. Setuju? Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Aku paling benci ketika ada orang yang mengancamku. Kau akan menggali kuburmu sendiri. Kalau begitu, aku akan membantumu. Apa yang ingin kau lakukan? 110, benar? Saya ingin melaporkan kakek. Dia telah mencelakai ibu saya. Cepat datang ke sini. Kamu benar-benar menyalahkan saya atas tuduhan pembunuhan. Kalau tidak, mengapa saya harus meminta kamu menangani hal ini? Polisi segera datang. Jika kamu menyerahkan diri, hukumanmu bisa lebih ringan. Kamu benar-benar tidak takut. Aku akan menelepon untuk melaporkanmu ke organisasi. Kamu mau melaporkanku? Aduh, aku sangat takut. Hahaha. Ayo, laporkan saja. Beberapa tahun terakhir ini, kamu mengikuti saya sebagai target penipuan utama. Tinggal di rumah target penipuan nomor 1. Mengganggu pemberantasan narkoba. Kau pikir jika organisasi mengetahuinya, apa yang akan mereka lakukan padamu? Pokoknya dia lebih sedikit bersalah, kau tahu itu. Hahaha. Jadi kau benar-benar menganggapku sebagai kambing hitam. Aku telah mengkhianati sahabatku selama 3 tahun penuh. Zhao Tongren. Kamu jatuh pada nasib seorang pembunuh, haha. Aku bisa mengampunimu. Tapi kamu yang ingin mencari mati. Kalau begitu, aku hanya bisa mengantarmu ke atas, Qin Fang. Kau ini manusia sampah. Aku ingin mati bersamamu. Qin Fang, jika kita ingin mati, ayah kita akan mati bersama. Kamu wanita gila. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Singkirkan wanita gila ini. Qin Feng, Anda sampah. Saya tidak akan membiarkan Anda bersenang-senang. Anda mengekspos semua kejahatan Anda.
Lepaskan aku. Silakan saja. Besok aku akan membawa Zhen Xingyan ke luar negeri. Tidak akan kembali lagi. Di sana aku akan menjadi orang yang benar-benar hebat. 出发。 Ah, tahun baru, tahun baru. Baru saja masuk rumah sakit jiwa. Masih terlihat begitu cantik. Sayang sekali, besok kau akan pergi meskipun saat itu matamu 你的眼 dan hatimu akan tercurahkan pada orang lain. 到别人的身上了。 Memikirkannya saja masih sedikit berat. Mari mabuk saja. Mari kita mabuk lagi sekali. Ada apa? Kamu sangat baik, sopir. Bagaimana aku ingat sopir terakhir adalah seorang pria? Tolong hadapkan wajahmu ke arahku. Putar kepalamu ke sini. Pergi mati. Ah. Ah, kamu bagaimana bisa? Tebasan ini adalah apa yang kau hutang padaku. Ini adalah balasan atas hutangmu pada ayahku. Mulai sekarang, kau akan menghabiskan hidupmu di penjara. Penipu sialan. Baru-baru ini, sebuah organisasi penipuan internasional berhasil ditangkap. Organisasi tersebut telah menipu ratusan wanita. Jumlah uang hasil penipuan yang berhasil dikembalikan telah melebihi ratusan miliar. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak bisa keluar dari pernikahan yang gagal sebelumnya. Di antara kita tidak perlu berkata terima kasih. Meskipun kamu berkata demikian, aku tetap harus berterima kasih padamu. Lalu bagaimana kamu ingin berterima kasih? Dengan sisa hidupku, bagaimana?